Pikiran Kejia yang masih berputar dalam kabut trauma tiba-tiba teringat pada sebuah benda yang diletakkan Baskara di samping kartu ATM tadi. Sebuah kotak kecil pipih dengan kemasan perak yang mengkilap. Kejia meraih kotak itu dengan jari-jari yang masih gemetar. Kebon. Bukan Kejia yang menyiapkannya. Baskara yang melakukannya. Pria itu bukannya. Pria itu sudah memikirkan semuanya bahkan sebelum mereka melangkah ke kamar pengantin. Dengan gerakan dingin, Kejia mengeluarkan strip obat itu. Di haliknya, terdapat tulisan tangan Baskara yang rapi namun tajam, jangan lupa ditelan. Aku tidak butuh pewaris dari kesalahan. Kalimat itu menghantam dada Kejia lebih keras daripada tamparan Baskara semalam. Kesalahan, bisiknya dengan suara serak. Bagi Baskara, pernikahan mereka, penyatuan mereka, bahkan kemungkinan adanya nyawa baru, hanyalah sebuah kesalahan yang harus dimitigasi dengan hahan kimia. Kejia menelan pil itu tanpa air, membiarkan rasa pahitnya tertinggal di lidah dan tenggorokan. Benar kata Baskara, pria itu memang tidak akan pernah bisa menjadi ayah. Bagaimana mungkin seorang pria yang menghancurkan tubuh istrinya dengan es batu dan madu bisa menggendong bayi dengan lembut? Bagaimana mungkin pria yang memiliki gangguan mental dan emosional sedalam itu bisa memberikan kasih sayang pada makhluk kecil yang tak berdosa? Kejia meremas kemasan pil itu hingga remuk di kepalanya. Rasa sesal itu datang menghantam seperti ombak besar yang menenggelamkannya. Harusnya aku tidak segegabah ini, isaknya di tengah kesunyian dapur yang luas. Teringat masa-masa sebelum ia terjebak dalam obsesi gelap pada Baskara. Harusnya, di masa mudanya yang masih sangat segar ini, ia sedang menghabiskan waktu bersama pria yang mencintainya dengan tulus. Pria yang akan menyentuh rambutnya dengan sayang, yang akan mendengarkan ceritanya dengan sabar, dan yang akan memperlakukannya sebagai manusia yang berharga. Merindukan kelembutan yang jujur. Namun sekarang, ia justru terikat pada pria sakit mental yang menganggapnya sebagai objek pemuas nafsu sekaligus samsak untuk trauma masa lalunya. Baskara benar-benar telah memikirkan semuanya. Ia memberikan uang melalui ATM agar Kejia bisa membeli barang-barang untuk menghibur diri, dan ia memberikan pil kebon agar Kejia tidak pernah bisa memberikannya beban berupa anak. Baskara ingin memiliki Kejia seutuhnya, merusaknya sesukanya, tanpa harus bertanggung jawab pada apapun yang bersifat emosional atau jangka panjang. Kejia menyandarkan kepalanya di atas meja makan yang dingin, merasa sangat hina. Di hari pertamanya sebagai istri, ia menyadari bahwa hidupnya kini bukan lagi tentang membangun mimpi, melainkan tentang bagaimana cara bertahan hidup dari serangan pria yang kini secara sah memiliki setiap inci kulitnya. Kamu benar, Mas, gumam Kejia dengan tatapan kosong. Kita berdua memang tidak pantas menjadi orang tua. Aku tidak ingin anakku punya ayah sepertimu. Di lantai paling atas gedung perkantoran milik keluarga Surya, Baskara duduk di balik meja eksekutifnya yang luas. Di depannya, tumpukan dokumen penting menanti tanda tangan, namun untuk pertama kalinya dalam kariernya yang gemilang, fokusnya pecah berkeping-keping. Baskara menyandarkan punggungnya ke kursi kulit, memutar kursinya menghadap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota, menyesap kopi hitamnya yang sudah mendingin, namun rasanya tetap sepahit ingatannya tentang malam tadi. Apakah aku terlalu kejam? Pertanyaan itu muncul secara tiba-tiba, menyelinap di antara sela-sela logikanya yang biasanya dingin dan kaku. Baskara mengerutkan kening, merasa asing dengan suara hati yang baru saja berbisik, adalah pria yang terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan dengan kekuatan, terbiasa menghancurkan musuh-musuh bisnisnya tanpa berkedip. Tapi Kejia bukan musuh bisnis. Baskara memejamkan mata, dan seketika bayangan kejadian di ranjang semalam berputar kembali. Di dalam otaknya, fantasinya jauh lebih gelap. Sebenarnya, semalam ia berniat melakukan hal yang jauh lebih brutal, ingin merantai kedua kaki Kejia juga. Ia ingin menggunakan sabuk kulitnya untuk memberikan tanda yang lebih dalam. Ia ingin benar-benar membuat Kejia tidak bisa berjalan selama seminggu. Namun, setiap kali ia sudah berada di ambang batas, saat matanya bertemu dengan mata Kejia, untuk melakukan fantasi tertiarnya, ia selalu terhenti. Ada sesuatu di mata itu. Bukan hanya ketakutan, tapi sebuah sorot mata yang seolah-olah bertanya, inikah pria yang aku cintai? Sorot mata Kejia yang jernih namun penuh luka itu seperti air dingin yang menyiram api amarahnya.
Itulah alasan mengapa semalam ia tidak benar-benar menghancurkan Kejia sampai hancur lebur. Itulah sebabnya ia hanya menggunakan madu dan es batu, padahal di dalam kepalanya, ia ingin melakukan hal yang jauh lebih menyakitkan. Ada keraguan yang menyiksa setiap kali ia melihat pupil mata Kejia yang membesar karena trauma. Sial, umpat Baskara pelan, memijat pelipisnya yang berdenyut. La membenci perasaan ini. Ia membenci kenyataan bahwa ada bagian kecil di dalam dirinya yang masih memiliki rasa kemanusiaan terhadap gadis itu. Baginya, rasa iba adalah kelemahan, dan ia sudah bersumpah tidak akan pernah menjadi lemah seperti ayahnya dulu yang hancur karena cinta. La mengambil ponselnya, hendak menghubungi orang rumah untuk mengecek apakah Kejia sudah meminum pil kebon yang ia tinggalkan. Ia ingin memastikan tidak ada kesalahan yang tumbuh di rahim gadis itu. Tapi tangannya terhenti. Di atas layar, La teringat betapa rapuhnya tubuh Kejia saat pingsan semalam. Bagaimana kulit pucatnya tampak kontras dengan memar keunguan yang ia buat. Ada rasa puas saat melihat tanda itu, sebagai simbol kepemilikan, namun ada juga rasa sesak yang asing, sebuah rasa yang menyerupai penyesalan, meski ia menolak mengakuinya. Baskara melempar ponselnya ke meja. La harus tetap. Pada rencananya, La harus membuat Kejia menyesal karena telah mengikatnya dalam pernikahan ini. La harus tetap menjadi monster, karena hanya dengan menjadi monster ia bisa melindungi dirinya sendiri dari rasa sakit yang bisa dibawa oleh cinta. Namun, di dalam lubuk hatinya yang paling gelap, Baskara mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Matanya Kejia adalah satu-satunya hal di dunia ini yang bisa menjinakkan iblis di dalam dirinya, dan ia benci betapa besarnya kendali mata itu atas tangannya yang ingin bertindak brutal. Lampu gantuk di ruang tengah kediaman Baskara berpijar redup, memantulkan bayangan panjang yang seolah merayap di dinding. Kejia masih terduduk di sana. Matanya sembah, namun tatapannya telah mengeras menjadi sebuah ketegasan yang lahir dari keputusasaan. Suara raungan mesin mobil di halaman depan memecah kesunyian. Kejia tidak bergerak. La mendengar langkah sepatu pantofel yang berat dan berirama langkah yang kini menjadi pemicu detak jantungnya yang tak beraturan. Pintu besar itu terbuka. Baskara melangkah masuk, membiarkan jas mahalnya tersampir di lengan, sementara dasinya sudah dilonggarkan. Aroma maskulin yang bercampur dengan bau alkohol tipis dan asap cerutu segera memenuhi ruangan, menyesakkan paru-paru Kejia. Baskara berhenti tepat di depan Kejia. La menatap istrinya dari ketinggian, matanya yang gelap memindai wajah pucat itu dengan intensitas yang sulit dibaca. Ada kilatan kepuasan saat melihat Kejia masih di sana, namun ada juga rasa terusik melihat betapa udara malam yang sunyi. Hancurnya penampilan gadis itu. Kamu belum tidur? Suara Baskara rendah, bergetar di Kejia mendongak. Tidak ada air mata kali ini. Hanya ada kehampaan. Aku menunggumu hanya untuk mengatakan satu hal yang sama. Baskara terdiam, rahangnya mengeras. Ia sudah tahu apa yang akan keluar dari bibir itu. Ceraikan aku, Mas, ucap Kejia, suaranya serak, namun stabil. Pernikahan ini adalah kesalahan, seperti katamu. Aku tidak bisa hidup dengan monster. Aku ingin pergi. Sekarang, Baskara tidak meledak, La tidak berteriak atau menyeret Kejia seperti semalam. Alih-alih menjawab, ia justru menatap lurus ke depan, seolah-olah Kejia hanyalah angin lalu yang mengganggu konsentrasinya. La menarik napas panjang, mencoba mengendalikan badai yang berkecamuk di balik dadanya. Tanpa sepatah kata pun, Baskara mulai melangkah pergi. Ia melewati Kejia begitu saja, mengabaikan permohonan yang terdengar seperti rintihan kernatian itu. Langkahnya mantap menuju kamar pengantin yang menjadi saksi bisu kekejamannya. Mas, kamu dengar aku tidak? Kejia bangkit, mengejarnya dengan langkah terlatih. Lepaskan aku. Kamu punya segalanya, kamu bisa mendapatkan wanita manapun yang kamu mau. Kenapa harus aku? Baskara terus berjalan, tangannya mencengkeram pegangan tangga hingga buku jarinya memutih. Setiap kata yang diterialkan Kejia terasa seperti silet yang mengiris egonya. La ingin berbalik, ia ingin membungkam bibir itu dengan cara yang paling kasar, namun bayangan mata Kejia yang rapuh di kantor tadi kembali menghantuinya. Jangan hari ini, jangan lagi, batin Baskara berperang. La sampai di depan pintu kamar, masuk ke dalam, dan sebelum Kejia sempat menyentuh daun pintu, Baskara menutupnya dengan dentuman keras. Klik, suara kunci yang diputar bergema di lorong yang sepi.
Kejia memukul daun pintu jati yang kokoh itu dengan kedua kepalanya. Buka, Baskara, buka pintunya. Kita harus bicara. Aku tidak mau terjebak di sini selamanya. La menggedor-gedor hingga tangannya memerah dan perih. Ia berteriak sampai tenggorokannya terasa terbakar. Kejia butuh kejelasan, La butuh pengakuan bahwa ia bukan sekadar properti. Namun, dari balik pintu, tidak ada suara sedikit pun. Baskara seolah menghilang ditelan kegelapan kamar itu. Di dalam kamar, Baskara bersandar pada pintu yang baru saja kunci. La bisa merasakan getaran dari setiap gedoran tangan Kejia di punggungnya. Setiap hantaman itu seolah langsung mengenai jantungnya. Ia memejamkan mata rapat-rapat, giginya bergelatuk menahan emosi yang meluap. La ingin membuka pintu itu dan berteriak bahwa Kejia adalah miliknya, bahwa tidak akan pernah ada kata cerai sampai maut menjemput. Namun, ia tahu, jika ia membuka pintu itu sekarang dengan emosi yang tidak stabil, ia akan kembali menjadi iblis. La akan kembali menyakiti tubuh yang sudah penuh memar itu. Aku tidak ingin dia semakin membenciku, pikir Baskara dengan getir. Sebuah pengakuan yang bahkan ia sendiri takut untuk mengucapkannya dengan keras. Setelah beberapa lama, gedoran itu melemah. Suara isak tangis Kejia yang tadinya nyaring kini berubah, menjadi sedusedan kecil yang putus-putus. Kejia akhirnya menyerah. Tubuhnya melosot di depan pintu kamar Baskara, namun ia segera tersadar ia tidak ingin berada dekat dengan pria itu. Dengan sisa tenaga yang ada, Kejia berdiri. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju kamar tamu yang terletak tepat di samping kamar utama. Ia masuk ke sana, mengunci pintunya sendiri, dan membenamkan wajahnya di bantal yang dingin. Di kamar itu, di tengah kemewahan yang terasa seperti penjara, Kejia tertidur karena kelelahan emosional yang luar biasa. Sementara itu, di kamar sebelah, Baskara masih berdiri di tempat yang sama. La mendengar langkah kaki Kejia menjauh. Ia mendengar pintu sebelah